tim ekonominya itu harus betul-betul berhati-hati, harus mengerti dan harus mengatakan tidak pada permintaan-permintaan dari presiden sekalipun yang tidak fokus kepada penyiapan perlindungan sosial dan mitigasi dari kenaikan harga dan kenaikan suku bunga ini. Could you tell us what will be the global impacts of the prolonged economic sanctions in Russia, and what would be the impacts to Indonesia like? The irony of it that these sanctions are hurting the global economy very much, especially Europe. So the question is, what is the real target of these sanctions? And also the question is why the West is destroying, smashing all the system of international trade and the supply chains that have been so painstakingly been built in the recent decades. In a sense, of course, it's an unfair competition because, for instance, the US are trying to make Europeans buy the energy resources that are much more expensive than those that are coming from Russia, and make European countries be dependent on the US. Because US is not that much involved in trade and economic cooperation with Russia, but Europe is. So there is, I would say, business interest also in imposing these sanctions. Tadi kita sudah sempat melihat ya video diputarkan tentang masalah inflasi ya, yang terjadi di dunia. Nah ini kita coba menukik ya, artinya kan atas berbagai perkembangan yang terjadi di dunia, baik itu global COVID yang belum selesai, kemudian munculnya konflik Rusia-Ukraina, kemudian ada juga tadi sebelumnya juga kita bahas Sri Lanka ya, apa yang terjadi di Sri Lanka. Dan ini secara geopolitik kan mempengaruhi ya dampak ekonomi makro dan inflasi terjadi di berbagai negara. Nah ini kita akan coba bicara ya pada pemirsa Bang ya, agar tidak salah arah gitu dalam apa sih yang terjadi dalam inflasi ini dan seperti apa harusnya kita mengambil posisi baik pemerintah maupun masyarakat. Silakan, Bro Eko. Ya, baik. Untuk ancaman inflasi ekonomi Indonesia ini tentunya tadi seperti yang kita lihat di video terkait dengan kondisi geopolitik global ya, inflasi global tentunya. Nah ini Bang Ahmad Nur mungkin bisa menjelaskan bagaimana kondisi existing dan indikator gitu ya, akan mengarah kemana nih, sejauh apa gitu ya dari indikator saat ini gitu ya. Gimana Bang? Ya, jadi kalau kita bicara sanksi ekonomi Rusia yang kemudian menyebabkan terjadinya inflasi dunia ya, maka kita akan nilai dulu atau kita akan bahas dulu bagaimana sanksi ekonomi itu terhadap ekonomi Rusia. Bahwa kita tahu negara-negara barat ya itu memberikan sanksi yang cukup keras ya kepada Rusia ya, dan ada satu apa istilahnya penelitian yang dilakukan oleh Bloomberg misalkan, dia memperkirakan produk domestiknya bruto atau PDB-nya Rusia itu diperkirakan tuh susut 12%. Ya, penyusutannya ini ya itu lebih tinggi dibandingkan proyeksi Menteri Ekonominya Rusia yang mengatakan susutnya hanya 8%. Ya, Menteri Keuangan Rusia itu mengatakan bahwa proyeksinya Bloomberg itu tidak akurat. Ya biasalah ini kan lagi perang begitu ya. Kalau negara barat kan Bloomberg ini kan media barat. Media barat ingin menggambarkan bahwa sanksi yang diberikan barat itu sangat dalam gitu. Tapi dari sisi Rusia mengatakan tidak dalam gitu. Bahkan ekonomi Rusia itu kalau kepala ekonom dari Financial Group Moskow ya tentunya ini dari Rusia ya, itu mengatakan bahwa sanksi ekonomi Rusia yang meliputi embargo minyak ya, kemudian stopnya impor gas
ya, kemudian perginya perusahaan-perusahaan asing dari sana, itu sebenarnya merugikan Barat sendiri. Nah, ini narasi dari orang-orang Rusia ya. Dan itu cukup beralasan juga karena yang terjadi saat Uni Eropa menstop ya impor gas ya dari Rusia, maka harga gas di Uni Eropa itu naik ya. Jadi kebutuhan gas Uni Eropa itu dipenuhi 30% itu dari Rusia. Ketika itu stop 30% ya memang wajar dia akan naik gitu. Jadi di Uni Eropa sudah sangat kerasa sekali harga gas di sana tuh sangat meningkat naiknya. Dan ini sekali lagi menyebabkan ekonomi ya sanksi yang dibuat oleh Barat dan Uni Eropa itu malah memukul Barat itu sendiri. Nah di samping itu ternyata terutama yang terkaitan dengan minyak ya, minyaknya Rusia ini kan menyusun sekitar 25-35% dari minyak dunia. Nah, begitu kehilangan produksi minyaknya Rusia di pasaran, ya, maka harga minyak juga naik. Nah, harga minyak yang naik ini menyebabkan seluruh dunia, terutama negara-negara net importir minyak, itu mengalami kenaikan, termasuk Indonesia. Ya, saya kira Pertamina ini juga akan menaikkan harga BBM lagi, karena harga BBM yang ada sekarang ini ya meskipun sudah mengalami kenaikan ya, Pertalite sudah naik, ya Pertamax sudah naik, ini ternyata kenaikannya masih di bawah dari kenaikan harga minyak dunia. Jadi mereka Pertamina akan terpaksa menaikkan lagi. Nah, begitu harga-harga minyak naik dan disertai juga harga-harga administered price yang lain naik, ini akan memukul daya beli masyarakat. Inflasi ini juga akan naik di Indonesia. Nah, ini yang menambah beban gitu loh. Jadi ini luar biasa ini apa yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Meskipun itu terjadi jauh di sana ya di bumi Eropa bagian timur, tetapi yang terjadi adalah ini efeknya sampai ke Indonesia dan ke seluruh dunia. Jadi inflasi ya, kenaikan harga-harga ini akan menjadi tantangan perekonomian Indonesia ke depan. Dan inflasi ini akan meningkatkan resiko kontraksi ekonomi. Jadi jangan berharap ya prediksi ekonomi kita bahwa kita tumbuh sekitar 5,2 sampai 5,3% itu bisa tercapai. Ini makin berat. Kalau saya kemarin buat tulisan, prediksi saya ini maksimal hanya 4,5% dari kondisi ekonomi yang sekarang ini terjadi. Ini dengan asumsi bahwa harga minyak masih dalam kenaikannya di atas wajar. Tapi kalau harga minyak sudah mencapai 200 US dollar per barel, sekarang ini kan 110 ya, 110, 113. Tapi kalau dengan sanksi ini makin ketat lagi, sampai kemudian harga minyak 200 US dollar per barel, ini akan banyak negara-negara yang kolaps. Semoga kita tidak termasuk ya. Semoga kita tidak termasuk menjadi negara-negara yang kolaps karena BBM ini. Karena tapi kalau 200 itu udah enggak, APBN itu sudah tidak bisa membendung untuk membeli BBM dengan harga subsidi, itu udah nggak bisa. Gitu bro. Oke, jadi di tengah berbagai kesulitan masyarakat ya, kan harga-harga memang sudah naik bang ya, bahkan sejak Ramadan ya, bulan Ramadan harga terus melambung sampai Idul Fitri, sampai sekarang pun misalnya bahkan kelangkaan minyak goreng itu kan harga yang melambung tinggi, BBM juga naik. Nah ini juga tadi masih ada potensi ya untuk naik lagi ya harga BBM ini. Gimana ya rakyat bisa semakin menjerit dalam kondisi seperti ini. Nah analisanya tadi apakah mungkin juga akan berdampak pada social unrest masyarakat? Nah ini pertanyaan yang menarik. Jadi social unrest itu tidak bisa dihindari. Sehingga masalahnya apakah negara bisa punya kemampuan untuk mengendalikannya. Ya, negara-negara maju misalkan social unrest itu sudah dimulai ya di Jerman, di Belanda, di Paris ya yang kemarin habis pemilihan presiden itu juga terjadi demonstrasi dan ada persaingan yang cukup ketat juga mengenai bagaimana sikap seharusnya menyikapi perang Rusia dan Ukraina gitu. Nah, tinggal persoalannya adalah negara itu punya nggak kemampuan untuk mengontrol social unrest itu. Misalkan cara mengontrolnya adalah dengan memberikan bansos.
perlindungan sosial, bantuan sosial kepada masyarakat yang miskin karena kenaikan harga ini. Nah, negara-negara kaya tentunya mereka sudah mencadangkan itu. Jadi mereka bisa menyalurkan dana yang ada dari pajak masyarakat itu disalurkan kepada perlindungan sosial, terutama masyarakat miskin yang kena dampak inflasi. Nah, kalau negaranya tidak punya kemewahan APBN, ya, karena uang yang dimiliki, pajak yang dihimpun oleh negara itu harus membayar hutang, contoh seperti Sri Lanka yang kita bahas di sesi yang pertama tadi, maka negara tidak punya uang untuk memberikan perlindungan sosial kepada orang-orang miskin yang tiba-tiba jumlahnya meningkat karena inflasi. Nah, perlindungan sosial yang tidak ada ini yang melahirkan satu protes yang sangat besar gitu. Jadi kalau banyak orang miskin itu biasanya mereka angka kriminal juga meningkat. Angka kriminal meningkat, kemudian negara tidak bisa mengatasinya, ya dia akan marah dan menjadikan mob gitu kan, kemarahan massa gitu. Nah, saya kira Indonesia harus berhati-hati di sini ya. Inflasi ini jelas yang paling dirugikan adalah kelompok bawah. Ya, kenaikan harga minyak goreng, sembako, ya ayam. Kalau masyarakat menengah mungkin mereka masih punya pendapatan, ya mereka bisa menyisihkan biaya untuk luxury-nya kepada biaya kebutuhan pokok. Tapi kalau orang miskin, ya yang menengah ke bawah, mereka punya uangnya pas-pasan. Begitu harga naik, ya mereka nggak bisa beli. Nah, mereka ini harus dikasih perlindungan sosial. Nah, manakala negara tidak memiliki uang untuk memberikan perlindungan sosial, disitulah negara tidak bisa mengontrol kenaikan inflasi ini. Begitu. Oke, baik ya, Bang Ahmad Nur. Ini tadi kan ancaman berarti ya, ancaman sudah kalau misalnya tidak segera melakukan langkah-langkah dan ini berlanjut, ini akan semakin buruk. Cuma memang beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah ini untuk mengantisipasi berbagai persoalan kayaknya masih kurang canggih ya, seperti yang terjadi pada penanganan minyak goreng dengan menyetop ekspor ya, ternyata tidak berpengaruh banyak ya. Jadi harga-harga minyak masih mahal dan sebagainya. Ini justru yang mengkhawatirkan, yang dikhawatirkan bahwa tidak cukup hebatnya kebijakan yang diambil sehingga kita terus tersedot ke pusaran ancaman terburuk dari inflasi ini semakin dalam begitu. Gimana Bang, kira-kira langkah kebijakan yang harus diambil nih, pemerintah peranannya harus seperti apa ya supaya bisa lebih hebat begitu? Ya, saya kira yang bisa dilakukan oleh pemerintahan kita adalah dengan menerapkan yang disebut dengan smart priority APBN. Ya, mengalokasikan APBN untuk kebutuhan infrastruktur, membangun IKN, itu sama sekali bukan prioritas. Jadi smart priority yang kita maksudkan ini adalah bagaimana negara itu menyiapkan satu uang untuk memberikan perlindungan sosial yang memadai. Dia harus bisa menghitung berapa jumlah orang miskin yang akan meningkat dari inflasi ini. Nah, peningkatan dari jumlah orang miskin ini harus di-cover dengan perlindungan sosial. Ya, manakala uang yang seharusnya untuk masyarakat itu malah disalurkan kepada infrastruktur, maka di sini letak kesalahannya. Dan saya kira pemerintah harus dengan cerdas dan dengan cepat mengatakan bahwa kami melihat tantangan ekonomi ke depan dengan inflasi dan sebagainya, kami akan menghentikan pembangunan IKN terlebih dahulu. Kami akan tunda semua proyek-proyek infrastruktur yang menggunakan APBN. Silakan jalan infrastruktur yang tanpa menggunakan APBN dari B2B saja. Sedangkan yang menggunakan APBN itu harus di hold. Termasuk kereta api cepat Jakarta-Bandung misalkan. Yang kemarin dijanjikan tidak pakai APBN, tetapi tahun 2022 ini ada APBN yang masuk. Nah, itu harus dikatakan itu harus dihentikan dulu. Karena negara butuh buffer funding untuk menyiapkan perlindungan sosial. Manakala inflasi ini terkendali dengan baik, ya kita bersyukur karena kita tidak menggunakan perlindungan dana buffer perlindungan sosial ini untuk ditransferkan ke masyarakat. Tapi manakala inflasi ini jauh dari prediksi, ya misalkan saya katakan tadi harga minyak bisa 200 US dollar per barel.
Kemudian BBM juga menjadi tidak terkendali kan. Belum lagi harga-harga kebutuhan pokok lainnya. Volume perdagangan terganggu sehingga akhirnya harga-harga yang lain juga naik. Nah, inilah yang kemudian bisa digunakan untuk menolong peningkatan jumlah masyarakat miskin. Nah, kalau begitu kita sigap, insya Allah Indonesia akan aman. Tapi kalau Indonesia tidak sigap, artinya tidak ada dana perlindungan sosial yang disiapkan, ya inflasi meningkat drastis, orang miskin bertambah, daya beli masyarakat kelas menengah itu berkurang, pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa, maka kita tunggu saja ini akan memunculkan apa yang disebut dengan krisis politik baru. Ini warning kita ya, saya kira ini perlu dicatat nih di awal 11 Mei ini kita memberikan warning kepada pemerintah, ini loh yang akan terjadi, berhati-hatilah dengan keuangan negara kita. Demikian, Bro. Jadi memang tadi sudah disinggung ya, Bang, visibility study ya. Visibility study dari proyek-proyek kita ini kan bermasalah ya. Tadi sudah disinggung ada IKN, ada kereta cepat. Bahkan kalau kita tarik mundur ke belakang kan juga kayak pembangunan bandara-bandara ya. Bandara-bandara di beberapa lokasi kan yang saat ini pun masih sangat sepi sekali gitu kan. Sangat sepi sekali kondisinya. Juga misalnya kalau kita lihat pembangunan sirkuit ya di Mandalika misalnya. Apakah memang itu efektif gitu loh? Atau memang hanya per event dan kemudian menjadi terbengkalai gitu kan seperti itu. Ya kalau yang Mandalika kan udah terjadi, Mus. Itu dananya sudah ada dan terjadi barangnya. Tetapi ini kan pemerintah sedang ongoing membangun IKN misalnya. Ada 45 triliun yang dianggarkan untuk membangun infrastruktur dasar di sana tahun ini. Tahun depan juga sama. Nah, 45 triliun itu kan kalau buat perlindungan sosial itu lumayan. Makanya saya kira harusnya pejabat ekonomi ya itu memang memberikan saran kepada presiden untuk memprioritaskan anggaran untuk perlindungan sosial lebih banyak. Ya. Tapi persoalannya adalah sekarang ini memang agak kita prediksi jadi lebih sulit. Tidak hanya inflasi yang naik, ya suku bunga juga akan naik. Kenapa? The Fed ini sudah menaikkan 0,5% suku bunga kebijakannya. Bank Indonesia juga akan menaikkan mungkin dengan jumlah yang sama. Sekarang kan 3,5%. Mungkin akan menjadi 3,75 atau 4%. Tapi begitu The Fed naik lagi, karena The Fed akan menaikkan sampai 7 kali sampai 2023, Indonesia juga akan naikkan lagi. Targetnya The Fed itu sampai 2,5%, berarti sekarang kita 3,5, kita bisa mencapai 7 sampai 9% tingkat suku bunga kita. Ini baru BI rate. Kalau BI rate 7%, itu biasanya 2 kali lipat suku bunga perbankan, 12%. Suku bunga yang naik besar ini menambah beban berat bagi pemilik KPR. Ya, bagi pengusaha, ya karena mereka harus membayar lebih banyak lagi. Nah, ini menjadi beban lagi. Jadi ini luar biasa nih yang akan terjadi ke depan, ini luar biasa berat buat Indonesia. Makanya tim ekonominya terus betul-betul berhati-hati, harus mengerti dan harus mengatakan tidak kepada permintaan-permintaan dari presiden sekalipun yang tidak fokus kepada penyiapan perlindungan sosial dan mitigasi dari kenaikan harga dan kenaikan suku bunga ini. Begitu, Bro. Oke, baik Bang. Untuk topik ancaman inflasi ekonomi ini saya kira cukup ya. Dan jangan lupa pada pemirsa untuk tetap stay tune, kemudian like, comment, subscribe ya, dan share tentunya untuk mendapatkan informasi lebih jauh dan untuk terkoneksi terus dengan kita.